Al-Fatihah ila Rasulullah Muhammad bin Abdullah wa ahli baiti wa dhurriyyati wa ashabi wa aswaji thumma ila Ahmad Muhajir la wa Ahmad bin Isa sin Ubaidillah Ahmad bin Isa Sultan Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi Amal Faqih thumma ila Rasulullah bil irsyad wa thlibat wal bilad Al-Habib Abdullah bin Ali Muhammad Al-Haddad Sahib Ratib wa Jami' Uladi wa Thilminati Summa ila Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Jufri Ma'ala Arsh Summa ila Sultan Ali Qudr Rabbani Syekhul Madani Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Summa ila Rasulullah Qudbil Khas Al-Habib Abu Bakar bin Ahmad Sikaf Abu Syafar bin Syekhna Sikaf Habib Idris bin Salim Al-Jufri Syekh Al-Junaini Summa Sultan Ali Habib Syekh bin Ahmad Bafaqi bin Muhammad Bafaqi Habib Abdul Qadir bin Ahmad Sikaf Habib Ali bin Ja'far Idris Habib Sikaf bin Abu Bakar Sikaf wa Syarifah Khadijah bin Abdul Sikaf Summa Sayyidil Walid Habib Abdurrahman bin Salim Al-Jufri Summa ila Syekh Habib Syekh bin Ahmad Salwa Habib Abdurrahman Muhammad Al-Idris Habib Syekh Muhammad bin Idris Summa ila Habib Ahmad bin Husain Al-Jufri annallaha yu'lul jannah wa yakathir masubatihim wa yudha'ifu hasanatihim wa yafaduna bijanfana bihim wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa lumanufatihim fid dini wa dunya wal akhirah ana wa tikhlu niyatana fi niyatihim wa malana fi amalihim wa qasatun qasadna wa anna allaha yafta alaina wa alaikum futul arifin wa yufaqqina wa yakum fid din wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammad tibil qulub wa dawaiha wa afiatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa qutil arwa wa hidaiha wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif rahimahullahu ta'ala anhu wa'lamu ma'asyaral ikhwan amaddanallahu wa iyyakum bidawami taufiq anna ta'arrada lil wilayati fihi khatarun wa anna dukhula fiha wa taqlid li uhdatiha min asqalil umur wa asyakkiha fayambaghi lil mu'min al musfiq ala dinihi al haris ala najati nafsihi wa salamatiha wa khalasiha ayyahtariza minal wilayah wa yataba'ada anha ma wajada ila dhalika sabila. Thumma inna min ahamil wilayah al imaratu wa sultah thumma al qada wal hakam thumma al wilayah ala amwalil yatama wal awqaf wa nahwi dhalika wa fi jami'iha khatarun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fil imarah awwaluha malamatun wa wasatuha nadamatun wa akhiruha adzabun yaumal qiyamah. Al hadits. Wa qala alaihi salatu wassalam ma min walin yali asyratan fama fawqa dzalik illa ji'a bi yaumal qiyamah maghlulatun yadahu ila unuki fakkahu adluhu au baqahu juruhu. Wa warada annal waliyyu ghafu ala jisri jahannam fa in kana muhsinan naja wa in kana musian in kharaqa bihil jisru fa huwa fi jahannam sab'ina kharifan. Wa warada aidan la yawaddanna rijalun law anna dhawaba'ahum ay sya'ra ru'usihim ghulliqat bithura bainas sama wal qala alaihi salatu wassalam man qada bil jahli wa huwa finnar wa man qada bil juri fa huwa finnar wa man qada bil adli fahariyun ayyan jua kafafan ay la lahu wa la alaihi. Al hadis. Ketahuilah wahai saudaraku, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menolong kita, membantu kita dan kalian dengan selalu mendapatkan petunjuk taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya orang yang berkeinginan untuk mendapatkan jabatan, ketahuilah bahwasanya di dalam jabatan itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya.
Dan orang jika masuk ke dalam jabatan, sudah menjadi pejabat atau menanggung jabatan tersebut, maka dia akan mendapatkan urusan yang sangat susah dan yang sangat berat. Maka hendaknya bagi orang mukmin yang takut, yang menjaga agamanya, yang ingin selamat jiwanya di dunia dan akhirat, hendaknya dia menghindar dari jabatan tersebut, menjauh dari jabatan tersebut selama dia menemukan cara untuk keluar dari jabatan tersebut. Kemudian sesungguhnya perkara-perkara yang penting di dalam jabatan itu adalah seperti kepala pemerintahan, seperti presiden, gubernur, bupati, camat, lurah, kemudian menjadi raja, kemudian menjadi qadhi atau hakim, kemudian menjadi jabatan orang-orang yang mengatur harta anak yatim, yang mengatur wakaf. Bahayanya menjadi seorang pemimpin atau kepala pemerintahan. Rasulullah SAW bersabda, orang yang menjadi pemimpin, kepala pemerintahan, pertama-tamanya dia akan mendapat hinaan, celaan. Kemudian tengah-tengah jabatannya menjadi seorang pemimpin, dia akan menyesal. Dan nanti di akhirnya di hari kiamat dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berkata juga Nabi Muhammad SAW, tidaklah seseorang menjadi pejabat yang mewakili 10 orang atau membawahi 10 orang atau lebih, kecuali nanti di hari kiamat dia didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan terbelenggu tangannya sampai leher. Jika dia adil, amanat, maka akan lepas belenggu tersebut. Tapi jika dia tidak adil atau tidak amanat, dia akan binasa dengan jabatannya tersebut. Dan juga diriwayatkan, sesungguhnya orang yang menjadi pejabat nanti di hari kiamat akan diberhentikan oleh Allah Subhanahu wa taala di jembatan atas neraka jahanam. Jika dia berbuat adil, berbuat amanat, baik, maka dia akan selamat melewati jembatan tersebut. Tetapi jika dia tidak adil, zalim, atau berbuat kejelekan, maka jembatan tersebut akan miring dan akan menjatuhkan orang tersebut ke dalam neraka jahanam selama 70 tahun perjalanan. Bahkan dalam riwayat ada sebagian orang yang berangan-angan rambutnya untuk diikat bumi dan langit, sehingga dia tidak ingin menjadi pemimpin mengurus umat-umat yang lainnya. Dan dalam hadis juga Nabi Muhammad SAW memberikan peringatan kepada orang yang menjadi qadhi, yaitu hakim dalam perkara agama. Bahayanya menjadi qadhi. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang dijadikan qadhi, hakim, ulama yang dijadikan hakim, maka dia secara tidak langsung telah menyembelih, memotong dirinya tanpa pisau. Dan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menjadi qadhi kemudian memutuskan suatu perkara dengan kebodohan, maka kelak tempatnya di neraka. Barang siapa yang menjadi qadhi memutuskan suatu perkara agama, kemudian dia dalam keadaan zalim, maka tempatnya juga di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menjadi qadhi memutuskan perkara agama dan dia dalam keadaan adil, maka impas, tidak ada apapun untuk dirinya dan kedzaliman tersebut. Ini Rasulullah SAW menjelaskan tentang bahayanya jabatan. Oleh karena itu dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk kita ini jangan gila jabatan, jangan tertarik dengan jabatan. Semakin tinggi itu jabatan, maka tanggung jawabnya semakin besar. Jangankan kita maaf-maaf pengen jadi lurah, pengen jadi camat, ya, mungkin jadi bupati umpamanya, gubernur, presiden,
jadi kepala rumah tangga saja tanggung jawabnya besar. Rasulullah SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatih. Setiap dari kalian ini pemimpin, kata Nabi Muhammad, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita jangankan ngurus orang banyak Pak, ngurus keluarga saja nggak mampu. Istri masih maaf terbuka auratnya, kadang-kadang nggak mau sholat, dolim, anak juga seperti itu. Ngurus rumah tangganya saja nggak mampu, kadang-kadang mau ngurus orang lain. Kita jangan ngurus orang lain dulu, urus keluarga kita dulu. Kalau kita mampu ngurus keluarga, baru urus orang lain. Ini ngurus keluarganya saja nggak mampu, wah pengen jadi gubernur, pengen jadi presiden umpamanya, pengen jadi jabatan ketua MUI, pengen jabatan jadi ketua umpamanya Basnas, ketua masjid umpamanya. Jangan, bahaya. Bakal diminta pertanggungjawaban kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sampai di hari kiamat ada seorang tua bapak ahli ibadah, tiap malam tahajud, ahli Al-Quran, ahli dzikir, ahli sedekah, tapi ketika mau masuk surga ditimbang pahala kebaikannya banyak. Ketika mau masuk surga dipanggil oleh seseorang, ya Allah tolong jangan kamu masukkan orang yang zalim tersebut ke dalam surgamu ya Allah. Maka akhirnya seorang ayah yang ahli ibadah tersebut nggak jadi dimasukkan surga oleh Allah, ditarik, dipertemukan dua orang tersebut. Ternyata yang mengatakan zalim anaknya sendiri. Ditanya, kenapa engkau mengatakan orang tuamu orang tua yang zalim padahal dia ahli ibadah? Kata si anak, ya Allah memang orang tuaku ahli ibadah, tiap malam tahajud, sering hadir pengajian, ahli Al-Quran, ahli sedekah, tapi dia nggak pernah didik aku. Aku nggak bisa ngaji, nggak pernah diajari. Aku nggak sholat, nggak pernah diajari. Aku sampai bermaksiat, membuka aurat dibiarkan. Semua itu karena orang tuaku ikut andil dalam perbuatanku bermaksiat kepadamu ya Allah. Padahal aku adalah tanggung jawab orang tuaku ya Allah. Makanya saya nggak mau kalau masuk neraka sendiri ya Allah. Akhirnya ditanya orang tuanya, betul. Ternyata orang tuanya tidak pernah didik anaknya, tidak telah menjalankan haknya sebagai orang tua kepada anaknya. Akhirnya dua-duanya, kata Nabi Muhammad, dimasukkan nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal iyadzubillah min dzalik. Ini baru urusan rumah tangga Pak. Apalagi Anda mau jadi maaf jadi lurah, jadi camat, jadi bupati, gubernur, jadi presiden, tambah berat. Orang dulu nggak suka, mau jadikan ulama, dijadikan umpamanya maaf jadi ketua MUI, nggak mau. Ulama zaman dulu mau dijadikan menteri agama, nggak mau. Sekarang berebut. Bahkan bukan ulama, orang bongol pengen jadi menteri agama. Kadang-kadang nggak punya ilmu agama, pengen jadi maaf umpamanya jadi ketua Basnas, ketua MUI umpamanya, padahal background agamanya nggak ada sama sekali. Wal iyadzubillah min dzalik. Orang dulu nggak mau, nolak. Jangankan jadikan pemimpin gubernur, jadikan orang biasa, jadikan pemimpin seperti menteri agama aja para ulama itu nolak. Umar bin Abdul Aziz ketika dia angkat jadi presiden, nangis Pak 3 hari 3 malam. Nangis 3 hari 3 malam, nolak, tapi tetap orang-orang milih Umar bin Abdul Aziz. Karena tidak ada orang yang cocok menjadi pemimpin pada waktu itu kecuali Umar bin Abdul Aziz, orang soleh. Itu pun Umar bin Abdul Aziz nolak. Sampai 3 hari 3 malam nangis. Kalau kita jadi pemimpin, jadi presiden, waduh, 7 hari selamatan ini. Jangankan jadi presiden, jadi lurah aja 7 hari 7 malam, orkes ya. Dangdutan 7 hari 7 malam selamatan. Orang dulu gak mau. Akhirnya Umar bin Abdul Aziz memanggil istrinya, mengambil seluruh hartanya. Kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, hartamu, perhiasanmu sekarang adalah milik negara, bukan milik pribadi Pak. Maaf, diambil harta istrinya, dibuat untuk urusan biaya negara. Bayangkan. Sampai Umar bin Abdul Aziz itu saking waroknya, ya, nggak sembarangan Pak jadi pemimpin kemudian gunakan uang negara semau-maunya, nggak mau. Sampai untuk urusan lilin saja, zaman dulu itu nggak ada lampu, nggak ada listrik, pakai lilin. Umar bin Abdul Aziz itu kalau kedatangan tamunya ditanya dulu, urusan negara apa urusan pribadi? Tamunya mengatakan urusan pribadi.
Para sahabat ketika mau dijadikan qadhi oleh oleh Sayyidina Utsman bin Affan, Abdullah bin Umar menolak, nggak berani, masih menyatakan masih banyak orang yang lebih alim daripada dirinya. Padahal Abdullah bin Umar ini orang alim Pak, dapat doa khusus dari Nabi Muhammad SAW. Dia pun menolak untuk dijadikan qadhi, menteri agama nggak mau. Bayangkan, padahal alim ini Abdullah bin Umar ini bukan sembarangan sahabat ya. Sampai diriwayatkan ketika di zaman Khalifah Al-Mansur ini pernah mau menjadikan ulama sufi besar, salah satu dari 4 orang ini mau dijadikan qadhi, hakim agung kalau bahasanya sekarang itu menteri agama, mau dijadikan menteri agama. 4 orang ini adalah Imam Abu Hanifah, kemudian Sufyan As-Tsauri, kemudian Misar dan Thuwairah. Ketika 4 orang ini tahu salah satunya mau dijadikan menteri agama, Sufyan As-Tsauri melarikan diri keluar dari ibu kota pada waktu itu sampai menjadi buronan Al-Mansur. Sufyan As-Tsauri ini ulama besar, sufi besar, alim, sampai dijadikan buronan oleh Khalifah Al-Mansur. Kemudian yang kedua yang mau dijadikan khalifah, Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini sama-sama alimnya. Alim Imam Abu Hanifah ini Pak, Bu. Luar biasa Imam Abu Hanifah ini. Ya, kata Imam Abu Hanifah, saya nggak bisa jadi menteri agama, menjadi qadhi. Saya ini orang Persia. Saya ini keturunan Persia, bukan Arab. Orang bakal nolak kalau saya dijadikan menteri agama. Karena pada waktu itu di zamannya Khalifah Mansur itu sedang terjadi pertikaian antar kaum Arab. Jadi kalau menteri agamanya bukan dari kaum Arab, maka akan jadi problem juga nanti. Pinter Imam Abu Hanifah ini nolaknya pinter dia. Padahal dia jadi panutan orang-orang. Seandainya dia jadi menteri agama, semua orang Arab pasti damai. Cuma Imam Abu Hanifah ini menolak, caranya lembut. Saya ini orang Persia. Persia itu kalau sekarang Iran ya. Kalau saya dijadikan menteri agama pasti akan jadi pertikaian antar kaum Arab. Jangan pilih saya wahai khalifah. Akhirnya mau dipilih Misar, ulama besar juga, sufi juga. Ketika mau dipilih Misarnya pura-pura gila, gila. Jadi diajak ngomong A sama Mansur, jawabnya B. Nanti diajak ngomong B, jawabnya C. Sampai Khalifah Mansur ini keluar, wah ini gila ini. Suruh keluar sudah orang ini. Suruh keluar. Akhirnya Thuwairah ketika mau dijadikan menteri agama, dia pura-pura sakit, sudah tua, lemas badannya. Ya, akhirnya nggak dijadikan menteri agama, cuma dijadikan hakim biasa. Itu Thuwairah itu. Dijadikan menteri biasa. Padahal 4 ulama ini Pak, kalau salah satunya jadi menteri agama cocok. Mereka bisa, uangnya banyak, ya. Fasilitasnya luar biasa, disiapkan, gajinya itu miliaran. Cuma mereka menolak, nggak mau jadi pejabat, nggak mau dapat uang banyak. Mereka menolak, semuanya menolak. Wah, kalau kita jangan ditanya sudah. Ya. Walaupun bukan ahli agama, jadi menteri agama, bismillah. Ya, setorannya banyak. Ya, lumayan ini, dihormati orang, kemana-mana dikawal. Ya. Waliyadzubillah min dzalik. Orang dulu nggak mau sembarangan. Imam Abu Hanifah itu kurang pinter apa Pak? Pinter, alim. Ya. Ketika umur 12 tahun, ketika mondok di tempat salah satu gurunya ini Pak, guru Imam Abu Hanifah waktu itu terlihat pusing. Pusing. Karena apa? Karena memikirkan ada suatu beban yang tidak terselesaikan solusinya. Imam Abu Hanifah ini mimpi, ketika tidur malamnya mimpi. Karena nggak tahu tafsir mimpi, ketika umur 12 tahun dia datang kepada gurunya. Ketika datang kepada gurunya ini lagi pusing sambil megang kepala untuk cari solusi problem yang dia alami ini. Sambil nggak ditoleh ini Imam Abu Hanifah. Kata gurunya, wah ada perlu apa wahai Abu Hanifah kamu datang sambil nggak ditoleh? Kata Imam Abu Hanifah, wahai guru, tadi malam saya mimpi, saya butuh tafsir. Apa tafsir mimpi saya? Apa mimpimu? Kata gurunya sambil nggak melihat. Kata Imam Abu Hanifah, tadi malam wahai guru aku mimpi ada pohon yang sangat besar, sangat kokoh,
kemudian akarnya itu mau dicabik-cabik oleh babi, mau dirobohkan itu pohon yang sangat besar itu oleh babi. Akhirnya datang ular. Nggak gampang Pak, jadi pemimpin masjid aja harus tahu hukum. Ngatur uang masjid nggak boleh sembarangan. Anda umpamanya maaf panitia korban itu nggak ada hubungannya dengan masjid. Nggak boleh Anda bikin spanduk keperluan korban pakai uang wakaf masjid, nggak boleh, haram. Harus pakai patungan orang-orang atau yang nyumbangkan hewan korban atau patungan donatur Anda gunakan untuk keperluan korban, silahkan. Korban ini bukan keperluan masjid, itu keperluan umat, jadi hubungannya nggak ada dengan masjid. Loh, itu harus tahu hukum, nggak boleh sembarangan. Ini kadang-kadang bukan urusan masjid, sedikit-sedikit pakai uang masjid, sedikit-sedikit pakai uang masjid, haram, hati-hati. Masjid itu nggak boleh uangnya keluar untuk kecuali urusan masjid, walaupun uangnya miliaran nggak boleh. Ngoper uang masjid ke masjid yang lainnya untuk pembangunan haram, sebagian ulama mengatakan nggak boleh, walaupun dioper ke lainnya. Nggak gampang Pak ya. Apalagi maaf jadi ketua Basnas umpamanya, kalau kita salah sedikit urusan zakatnya, suplainya ya, distribusinya salah, dituntut nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi anggota MUI umpamanya sembarangan mengeluarkan fatwa, bakal dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya silahkan, kalau kita mampu nggak apa-apa, nggak ada masalah. Cuma kalau nggak mampu jangan diterima, sudah berat urusannya, nggak mudah. Oleh karena itu maaf jangan sampai tergila-gila dengan jabatan seperti kepala negara, kepala pemerintahan, mau jadi raja ya, maaf mau jadi bupati, camat, lurah umpamanya, jadi ketua MUI, ketua Basnas umpamanya, takmir masjid atau dewan masjid umpamanya, atau urusan anak yatim, hati-hati, bahaya. Di dalam jabatan itu semuanya bahaya. Jangankan semua jabatan itu, Anda jadi kepala rumah tangga aja bahayanya sudah luar biasa. Kalau Anda tidak bisa mendidik anak Anda, istri Anda, maka bakal dituntut kita nanti oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Apalagi jabatan yang lainnya. Makanya paling enak itu jadi orang biasa sudah. Kita nggak usah tergila-gila dengan jabatan. Jadi paling enak ini jadi orang biasa sudah. Tenang, nggak ada tuntutan, hidupnya santai, nggak digunjingi orang. Kita ini kalau punya jabatan Pak, salah dikritik, maaf benar saja dikritik, apalagi kalau salah tambah dihabiskan ya, tambah habiskan, serba salah kita ini kalau memiliki jabatan itu serba salah ya. Tapi kalau Anda dikasih amanat, maka jalankan sebaik-baiknya. Umpamanya nggak ada orang lain yang menemukan posisi yang pas kecuali Anda, bahwasanya Anda ini bagus, amanat, bisa bekerja di dalam jabatan tersebut, terima, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi dengan amanat, dengan betul, dengan adil, dijalankan sesuai syariat Allah Subhanahu wa taala ya. Oleh karena itu jangan sampai tertarik dengan jabatan, karena pada hakikatnya tidak ada orang yang tertarik pada jabatan jika dia faham dengan ilmu agama. Rata-rata maaf yang tertarik dengan jabatan ini orang-orang yang jauh dari ilmu agama, karena sudah banyak contohnya para ulama-ulama dahulu itu, jangankan jadi presiden, jangankan jadi khalifah, jadi qadhi, menteri agama aja nggak mau, mereka nolak. Mereka lebih senang lepas mengajar sendiri di pesantrennya masing-masing, di majelisnya masing-masing. Kenapa? Tidak ada tuntutan nanti di depan Allah Subhanahu wa taala. Tuntutannya nggak terlalu parah Pak, ketika seperti orang itu memiliki jabatan ya. Mudah-mudahan yang dikasih jabatan, mudah-mudahan bisa menjalankan jabatan tersebut sesuai amanah, dan mudah-mudahan pertanggungjawaban kita nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik pertanggungjawaban, dan mudah-mudahan kita selalu mendapat taufik, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan jabatan tersebut sesuai yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.